cek sama-sama. Ya. Oke, kita lihat dulu mana ini silogisme ya. Nah, oke, ada yang, nah, teman-teman sudah melihat, wih, Bu Santi sudah selesai. Sudah melihat, sudah bisa melihat ya, sudah melihat materinya. Oh, materi soalnya, silakan kalau sudah bilang yes di chat ya. Dan ini pun sudah saya rekam dan nanti rekamannya mudah-mudahan tidak lama ya. Dan rekamannya kemarin juga sudah saya kirim ya. Oke, nomor pertama, semua delegasi dalam satu eh, pertemuan internasional memiliki kemampuan komunikasi yang baik ya, ini ya, yang baik. Kemudian sebentar ini bisa dibikin ya, blok dulu deh supaya bisa dibikin satu. Nah, saya cari dulu layout, layout ini bisa nggak satu? Ah, udah bikin satu aja dulu supaya saya bisa menjelaskannya mudah. Oke, ternyata bisa dibikin satu. Kita bikin satu. Oke, kita lihat di sini home-nya supaya enak dilihat. Oke. Semua delegasi dalam satu pertemuan internasional memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sebagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Jawabannya, pilihannya, semua delegasi dalam satu pertemuan internasional memiliki rasa percaya diri. Sebagian delegasi kita lihat dulu, yang harus kita lihat adalah di sini semua. Kemudian saya kasih warna yang berbeda-beda ya. Warna yang beda kan sama kalau gini. Ini semua juga saya kasih warna biru. Ini biru ya, biru. Supaya nggak kelihatan deh. Ungu deh, ungu. Kemudian ini sebagian yang D. Ini kita lihat gampangnya seperti ini. Sebagian juga. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini. Di depannya dulu ada semua dan ada sebagian. Nah, kalau kita lihat yang pertama, premis pertamanya adalah semua. Nah, di sini perhatikan di sini ada semua. Nah, saya kasih merah lah, bukan marah ya. Kemudian di sini ada sebagian. Nah, ini ada semua dan sebagian. Kalau semua dan sebagian, ya, semua dan sebagian berarti kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Biji mana orang Betawi bilang? Oke. P1-nya, semua delegasi dalam satu pertemuan internasional memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian P2-nya, sebagian delegasi dalam satu pertemuan internasional memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kesimpulan, ingat teman-teman, kalau di sininya, supaya tidak sama ya. Nah, gini. Kalau di sininya semua, maka Anda pilih jawabannya yang semua. Ya, pilih jawabannya yang semua. Jadi kalau di sini karena semua dan sebagian, maka jawaban yang ini nih, semua, kemudian semua, ini menjadi tidak lagi jawaban yang benar. Karena di sini ada sebagian. Sementara di sini mintanya di sini semua, di sini sebagian. Jadi keluarnya bukan semua, tapi keluarnya adalah sebagian. Ya, ada 3 sebagian, 1, 2, 3 di sini. Ada 3 sebagian. Kira-kira yang mana? Ayo, kita sudah menjurus.
Yang sebagian adalah sebagian dalam satu pertemuan internasional memiliki rasa percaya diri yang tinggi, namun tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. D. Sebagian delegasi dalam satu pertemuan internasional memiliki percaya diri yang tinggi dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sebagian delegasi dalam satu pertemuan internasional memiliki kemampuan komunikasi yang tidak baik, memiliki rasa percaya diri yang baik. Nah, ini udah jelas tidak, karena tidak ada kata-kata tidak di sini. Maka ini nomor E itu dihilangkan begitu saja. Jadi jawabannya antara B dengan D. Ayo teman-teman, siapa yang pilih jawabannya apa? Ya, pilih jawabannya apa? Kira-kira yang menurut teman-teman benar. Kalau ada yang mau berubah pikiran, Bu Santi mau berubah pikiran. Benar, penentuan sebagiannya sudah benar. Karena di sana sebagian, ya, semua dan sebagian. Maka jawabannya adalah yang betul adalah ini, D yang betul. Jadi jawabannya nomor 1, D jawabannya. Namun tidak. Nah, namun tidak. Kan di sini tidak ada kata tidak di sini. Tidak ada kan? Tidak ada. Di sini ada tidak. Maka tidak berlaku. Maka yang betul adalah ini. Oke. Nomor 1 D. Nomor 1 D. Sekarang nomor 2. Silakan. Nomor 2 silakan teman-teman. Nomor 2 semua. P-nya sebagian. K berarti jawabannya sebagian. Nah, berarti enggak ya. Ini berarti gampangnya kalau sudah seperti itu, ketemu seperti itu lawang nah, lawang sini ini semua salah, ini semua, ini semua, ini semua. Jadi yang sebagian cuma satu gitu kan. Ingat loh. Ingat rumusnya ingat rumusnya. Saya tadi udah bilang. Kalau di sininya semua, ini semua, maka keluarnya adalah semua. Kalau di sini semua, kemudian di bawahnya adalah sebagian, maka yang keluar adalah sebagian. Nah, yang keluar. Makanya karena di sini ada keluarnya semua, kemudian di sini sebagian, maka keluarnya kita akan nyari yang sebagian. Nah, sebagian kan? Maka ini langsung kita ke sini. Jadi tidak usah baca yang semua-semuanya karena di sini ada sebagian. Jadi jawabannya E. Itu gampang. Itu cara cepatnya seperti itu Bapak Ibu. Cara mengerjakan. Sampai di sini paham sampai 2 nomor? Paham sampai 2 nomor ini Bapak Ibu? Mudah-mudahan paham. Kalau sudah paham, bisa dikatakan yes. Kalau belum, saya akan ulangi. Kalau belum, ya saya akan ulangi. Nah, ini konsep sederhana dulu. Saya masih menggunakan karena tidak ada ini berarti saya ulangi ya. Saya ulangi. Ini triknya. Ini kita berbicara tentang trik ya. Berbicara tentang trik. Ya, benar, Bu. Nah, gini. Saya ulangi, Bu ya. Nih, boleh. Di sini semua. Di sini sebagian. Kalau dua, ini kan P1. P1. Di sini P2. Premis 1, premis 2. Kalau premisnya semuanya adalah ngomong semua, dua-duanya adalah semua ya. Semua, maka dipilih jawabannya adalah kesimpulannya itu kesimpulannya itu adalah semua ya. Tapi kalau di sini di P1-nya adalah semua,
kemudian P2-nya adalah sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Sebagian. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini semua, ini sebagian, maka karena ada dua, semua dan sebagian, tidak semuanya semua, ada semua dan sebagian, maka cari yang sebagian. Jadi yang sebagian cuma ini doang. Jadi jawaban cuma ini doang. Begitu. Jawabannya seperti itu Bapak Ibu, mudahnya. Kalau semua-semua, misalnya di sini semua, maka semua di luar kesimpulannya. Ya, itu. Kita lanjutkan nomor 3. Oke, silakan nomor 3. Itu mau mana sih? Anu mana teh? Oke, Ibu, mana Ibu? Nah, anu kemana teh? Silakan. Yang selanjutnya. Oke. Oke, selanjutnya. Jika bepergian, timku... Oh, bentar. Jika bepergian ke Timbuktu, maka harus datang ke Patena. Ya. Jika datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Jadi kesimpulannya gimana? Jika pergi ke Jakarta, maka harus datang ke Bandung. Kan dari saya misalnya. Kalau datang ke jika mau ke pasar, maka harus datang ke sini. Jika mau ke sini, maka harus melalui jembatan ini. Gitu kan. Logika sederhana saja, maka logika saja Bapak Ibu dalam menjawab. Silakan nomor 3, apa jawabannya? Nomor 3 jawabannya apa kira-kira? P1-nya apa? Nah, kalau ini berarti jika P, maka Q. Jika Q, maka R. Kan gitu. Tadi kan sudah ya, tadi ya. Mana? Tadi kan gitu kayaknya ya, tadi ya. Di Jum awal. Jika P, maka Q. Jika Q, maka Maka kesimpulannya apa? Tadi sudah ada yang sudah baca. Jadi P3-nya maka P, maka ya, kesimpulannya. Jadi kalau misalnya jika bepergian, berarti jika bepergian ke Timbuktu, ini P, maka harus datang ke Patena, berarti ini Q. Jika datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Maka kesimpulannya adalah jika bepergian ke Timbuktu, maka harus melalui jalan Torosi. Gitu. Jadi jawabannya adalah apa kira-kira? Jawabannya adalah semuanya itu D jawabannya. Apakah benar D? Ya, benar. Dan jawabannya D ya. Tadi sudah dijelaskan. Jadi semua yang melalui semua yang pergian ke Timbuktu harus melalui ini P, ini R, gitu ya. Oke, itu nomor 3. Mudah-mudahan masih nomor 7, nomor 4. Langsung nomor 7. Nomor 7, pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagai ketua RW, pernah menjadi pengurus koperasi. Berarti kesimpulannya adalah
Kesimpulannya adalah pengurus, berarti kalau misalnya pengurus koperasi P1, P2-nya sebagai ketua RW pernah menjadi pengurus koperasi. Kalimat yang menghubungkan kedua premis adalah pengurus koperasi, ya. Pengurus koperasi itu yang premis yang menghubungkannya. Pengurus koperasi, ya premis yang menghubungkannya adalah pengurus koperasi. Sehingga ketua premis dapat digabungkan sebagai sebagian, bahwa tidak sebagian, karena ada sebagian berarti nyari juga yang sebagian. Maka jawabannya, coba kita cek jawabannya. Jawabannya adalah, nah, sebagian ketua RW ya harus memiliki jiwa sosial. Dan di sini pengurus koperasi harus berjiwa sosial. Sebagai RW harus pernah menjadi, sebagai ketua RW pernah menjadi, berarti bagian RW menjadi pengurus yang berjiwa sosial. Ya, sebagian, karena kenapa tidak semua? Karena di sini sebagian, di sini sebagian, di sini kesananya sebagian. Jadi otomatis ini hilang, ini hilang. Berarti pilihannya tinggal 2 atau 3 dengan ini. Ketua RW itu selalu kan semua berarti ya, semua. Jadi pilihannya tinggal C dan D. Jawabannya yang benar adalah D. D ini. D yang benar. Jawabannya D. Nomor 5. Silakan nomor 5. Silakan teman-teman, nomor 5. Kira-kira jawabannya apa nomor 5? Nomor 5 jawabannya kira-kira apa? Jawabannya nomor 5. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Nomor 5D katanya. Oke, kita lihat ya. Apakah betul jawabannya D? Oke. Semua pemilik kendaraan harus mempunyai surat izin. Ya. Nah, berarti semua pemilik kendaraan harus memiliki, semua pemilik kendaraan harus mempunyai surat izin. Sementara sepeda termasuk kendaraan. Berarti jawabannya tadi apa? Jawabannya 5. Pemilik sepeda harus mempunyai surat izin. Oke, jadi nomor 5 adalah C. 5C ya. 5C, Bu. Pemilik kendaraan pasti punya sepeda? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Hanya judulnya semua pemilik kendaraan harus punyai surat izin. P, ya. Sorry. P, maka Q, kan gitu kan. Kemudian R adalah P, maka yang R adalah Q. Jadi gitu. Jadi kalau semua di sini P, di sini Q, di sini R, di sini beli kendaraan juga sama P juga. Jadi ini dan ini. Jadi semua pemilik sepeda harus memiliki surat izin. Jadi jawabannya adalah C. Kita tidak sedang membicarakan Indonesia, Bu Sinta, Bu Santi. Kita sedang membicarakan term. Biarin aja.
Ya, begitu. Kan kalau harusnya kan semua orang yang sarjana harus kaya, kan gitu kan. Yang kalau kaya maka punya duit, ya berarti sarjana punya duit, gitu kan, gitu kesimpulannya. Tapi kan nggak semua ini konsepnya aja, Bu. Ini konsepnya saja. Bicara. Ya, gitu ya. Kalau dulu sepeda pun dapat loh, ada loh. Dulu itu sepeda itu izinnya ada, namanya peneng. Tapi saya namanya peneng. Jadi ada di peneng. Takut sekali itu kalau sepeda kita nggak pakai peneng. Kalau sekarang nggak ada peneng, pada peneng pajak dulu itu, karena sepeda dulu mungkin barang mewah gitu ya. Motor belum begitu banyak. Pada sepeda sekarang bannya aja dari ratusan juta satu ban. Oke, nomor 6 silakan. Anak perempuan yang masih kecil selalu diberi boneka oleh ibunya. Rama mempunyai banyak boneka di rumahnya. Kakak dan adik Rahma tidak mempunyai boneka. Berarti kakak dan adik Rahma bukan perempuan gitu. Karena punya boneka dia. Jawaban Anda apa? Jawaban Anda terkait dengan nomor 6. P1-nya. P1. Anak perempuan yang masih kecil selalu diberi boneka. Ini P1 ya. Ini P1-nya. Ini P2-nya. Ini P1. Ini P2. Ini P3. Nah, ini P1-nya ini, anak perempuan yang masih kecil selalu diberi boneka oleh ibunya. Rahma punya boneka, banyak boneka di rumahnya. Kakak, adik Rahma tidak mempunyai boneka. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah, coba cek. Yuk, pilih A, pilih B. Pilih A, pilih B. Kakak dan adik Rama semuanya laki-laki. Ada nggak bencong? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena karena tidak disebutkan ya, tidak ada kata-kata laki-laki di sini. Kalau bukan perempuan bisa, bukan perempuan bisa. Nah, nah, semua boneka Rama adalah, jadi jawabannya adalah premis ketiga tidak dapat dipastikan apakah kakak dan adik Rahma adalah perempuan atau laki-laki, sehingga kesimpulan paling memungkinkan adalah semua boneka adalah pemberian ibu. Karena ini belum jelas. Kita tidak tahu, tidak mempunyai boneka, bonekanya bisa aja dia perempuan ditendang, udah suka bisa aja kan. Nah ini jadi jawaban yang mungkin adalah ini. Karena kita tidak pernah tahu yang mana si Rahma itu adiknya laki-laki atau perempuan, tidak ada penjelasan. Jadi yang mungkin adalah B. Kemudian nomor 7. Nomor 7. Silakan nomor 7. Nomor 7 silakan. Indra adalah orang dewasa. Indra bekerja sebagai buruh di pabrik. Banyak buruh pabrik yang malas. Kemudian Bonar, teman Indra. Indra adalah orang desa. Ya, kira-kira kesimpulannya apa ini? Indra adalah orang desa. Indra bekerja sebagai buruh pabrik. Indra buruh pabrik, ya Indra buruh pabrik. Banyak buruh pabrik malas, ya. Bonar teman Indra. Kalau di sininya sebagian, ya ada sebagian. Maka si Bonar belum tentu buruh pabrik juga kan.
Si Bonar belum tentu buruh pabrik juga. Karena di sini ada sebagian. Saya ulangi, karena di sini ada buruh sebagian, maka belum tentu si Bonar itu sama-sama buruh pabrik. Ya, belum tentu si Bonar itu, misalnya Indra bekerja sebagai, salah, ulangi, kenapa saya minum kayak gini. Indra adalah orang desa. Indra bekerja sebagai buruh pabrik. Banyak buruh pabrik. Nah, bukan sebagian. Banyak buruh pabrik yang malas. Ini banyak itu belum tentu semuanya. Banyak. Oh, jadi sebagian ya tadi. Sebagai, oh jadi sebagian. Banyak itu belum tentu semua. Tidak berarti banyak itu semua, ya, semua. Nah, semua. Banyak semua. Jadi belum tentu kita tidak bisa narik kesimpulan dong, karena tidak ada di sini tidak ada yang menjelaskan bahwa semua penduduk desa adalah buruh pabrik. Jadi tidak ada. Paling mungkin adalah Indra orang desa, maka kemudian Bonar teman Indra, maka yang kemungkinan adalah sama-sama orang desa, sama-sama orang desa. Yang mungkin sama-sama orang desa. Jadi jawaban nomor 7 adalah ini D, 7D. Karena yang digabungkan jangan ini kan juga banyak buruh malas. Belum tentu si Indra malas juga. Belum tentu. Kalau semua buruh pabrik malas, nah Indra pun malas. Tapi kan ini banyak. Banyak itu tidak berarti semua. Berarti yang ini tidak. Nah, Indra pun tidak. Semuanya tidak semuanya karena banyak. Banyak itu sebagian. Jadi yang berarti Bonar itu malah belum tentu karena si Bonar belum tentu dia buruh pabrik. Jadi yang mungkin adalah ini. Nah, D jawabannya. Nomor 7 itu. Sekarang kayaknya padahal ini harapan saya soal-soal kayak gini ini logika kan. Ini Anda harus siap habis daripada nanti piu. Ah, mending piu Kak. Ini mending piu katanya kata Anda. Ya nggak apa-apa. Ada beberapa teman yang tidak suka matematika. Kalau saya sih senang aja. P8, nomor 8, silakan nomor 8. Silakan nomor 8. Sudah ada yang mau jawab nomor 8. Nomor 8. Semua hewan pemamah biak memakan rumput. Sementara kucing termasuk hewan memamah biak. Sementara, ya sementara nih, sementara ada kata sementara nih. Tidak semua nomor 8 apa katanya? Coba yang jawab barusan. Yang jawab barusan Bu Nur. Bu Nur yang jawab. Nomor 8. Semua hewan pemaham biak, semua hewan, semua hewan memakan biak. Ya, memakan semua hewan pemamah biak makan rumput. Semua hewan pemamah biak makan rumput. Kemudian, jadi penggalanya enak ini. Semua hewan pemamah biak makan rumput, sementara kucing termasuk hewan bermamah biak. Jadi kesimpulannya apa? Teman-teman silakan. 8. Pemamah biak makan rumput. Pemamah biak makan rumput. Ininya ini. Yang ini berarti
ini menjadi ini. Kucing makan rumput. Nah, jawabannya adalah B. Jawabannya. Kucing memamah biak di rumput. Memamah biak itu melahirkan. Melahirkan. Ini jawabannya B ya. Kan gini. P sama dengan Q. Kemudian R sama dengan P. Dan gitu ya. Jadi R sama dengan Q. Itu aja. Begitu teman-teman. Terlalu gede ini ya. Nah, terlalu gede ini. Nah, ini. Saya lupa lagi. Ah, ini. Nih, semua hewan pemamah biak ini P. Makan rumput Q. Kucing ini R. Kucing, nah, kucing termasuk hewan pembawa biak. Di sini P. Nah, rumusan gini. Kemarin tadi bukan kemarin. P sama dengan jika P maka Q. Jika R maka QF. Jika R maka P. Maka kesimpulannya R maka Q. Kan gitu kan. Di awal-awal saya sudah jelasin itu ya. Barusan sudah itu saya ulangi. Ini semua hewan pemamah biak di P predikat ya ini P itu di predikat atau misal subjek bisa di sini makan itu predikat ini objek di sementara kucing ini beda kan ini P ini R ini Q. Kalau hewan memamah biak apa? Hewan memamah biak ini sama dengan ini. Berarti artinya P. Berarti di sini R. Jadi P jika P maka Q, jika R, oh nyambung ya. Bentar, saya cek. Saya hapus dulu. Jika P maka Q, jika R maka Q, maka jika seperti ini, kesimpulannya adalah ini. Ngambilnya dari sini ke sono. Maka kucing, jika semua hewan memamah biak adalah makan rumput. Kucing termasuk hewan bermamah biak. Di sini kucing termasuk yang bermamah biak. Jadi jawabannya tinggal nih, gini. R dah R-nya adalah apa? Kucing termasuk makan rumput juga. Kucing makan rumput. Nah, ya, begitu. Nomor 9 silakan dikerjakan. Nomor 9. Ada yang sudah nomor 9.
Dila, ya, Nokba nomor 9. Oi, semuanya D nih. Dila lebih pintar dari Dika. Dan Dila lebih pintar dari Dina, Dani. Maka Dila lebih pintar semuanya. Jadi jawabannya adalah D. Jawabannya. Itu kan udah ya. Udah. Nomor 10. 10. Silakan. Nomor 10. Jika Rina lulus ujian, maka Rina akan menikah. Hmm, 10C. Sama dengan apa jawabannya nomor nomor 10 kira-kira. Nomor 10 kira-kira C, D, E. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Ada yang belum jawab B dan A. Ada yang jawab B dan A. Kasihan nggak ada yang jawab. 10D katanya. Oke. Jika Rina lulus ujian, maka Rina akan menikah. Artinya jika Rina tidak menikah, maka Rina tidak lulus ujian. Kan kalau D itu sama benar dengan ini kan nggak ada. Jika Rina ini cuma dibalik doang kan, nah ini dibalik. Tapi ini kita cari ini sama. Kalau ini kan nggak ada bedanya kalau dibalik doang. Tapi ini kan ada kalimat tidaknya. Jadi negatif kalau disuruh cari yang sama, yang satu positif, yang satu negatif, gitu ya. Jadi jawabannya jawabannya. Jika Rina tidak menikah, maka Rina tidak lulus ujian. Nah, jika Rina lulus ujian, maka Rina menikah. Artinya, jika Rina tidak lulus ujian, atau Rina tidak lulus ujian, jika Rina tidak menikah, maka Rina tidak lulus ujian. Sama. Nomor 11. Jika Tina berlari cepat dibanding Tari, maka Tina juara. Premis minornya, Tina juara. Maka kesimpulannya nomor 11 apa? Jika Tina, jika mana ya? Oh, ya. Jika Tina lebih cepat dibanding Tari, maka Tina juara, gitu kan? Terus, kenyataannya Tina juara, berarti jawabannya Tina lebih cepat dari Tari. Jawabannya adalah A, ya, jawabannya adalah A. Jawabannya begini, anak tulisan ini jika P maka Q. Ternyata di sininya adalah Q. Di sininya premis minornya Q. Maka jauh kesimpulannya adalah P. Gitu, gitu. Begitu ya. Jika Tina balik cepat dibanding Tari, maka Tina juara. Tapi minornya Tina juara, berarti P. P-nya Tina lebih cepat dari Tari.
Nomor 12. Nomor 12. Silakan nomor 12. Nomor 12. Semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kucing adalah hewan yang mempunyai ekor. Tidak semua hewan berekor dapat memanjat. Nah, itu apa kesimpulannya? Nomor 12, apa jawabannya nomor 12? Bahwa kucing akan mati. Semua makhluk hidup, nah, ya semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kemudian kucing adalah hewan, berarti makhluk hidup. Sama berarti ya, berarti kucing adalah makhluk hidup, makhluk hidup, makhluk hidup. Tidak semua hewan berekor dapat memanjat. Berarti semua kucing ini ngomongin kucing karena hewan, maka kucing akan mati. Itu kucing akan mati. Kesimpulannya nomor 12 adalah 12 adalah D jawabannya. Nomor 12 adalah ini jawabannya. Semua makhluk hidup, semua hewan dan makhluk hidup, semua makhluk hidup adalah semua makhluk hidup akan mati. Kucing adalah hewan, berarti kucing mati. Itu aja kesimpulannya. Sama saja sih. Ini rumusnya panjang. P, ini P, ini Q, ya, ini R, ini P. Kucing adalah menjadi P. Tidak semua hewan, tidak bukan. Berarti ini tidak ada kesimpulan dengan ini. Jadi ini aja tinggal. Sebenarnya sih ini hewan, di sini hewan. Kesimpulannya ya kucing dan ini juga sama, sama. Tidak semua hewan dapat memanjat. Ini kan beda dari yang kata ketiga itu tidak terlalu berhubungan dengan dua kata di atasnya. Tetap aja pakai rumus juga bisa kok. Iya sama. Di 12 tetap kucing mati. P maka P maka Ki R maka P. Kesimpulannya adalah R Ki. Itu sama aja kan. Nomor 13. Nomor 13 silakan. Nomor 13. Semua tanaman adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan air. Tidak semua tanaman berdaun hijau dan berbuah, maka tanaman berdaun hijau. Kesimpulannya apa? Benar ini. P1-nya semua tanaman adalah makhluk hidup. P2-nya semua makhluk hidup memerlukan air. P3 tidak semua tanaman berdaun hijau dapat berbuah. Kemudian tidak P3, P4-nya mangga adalah tanaman berdaun hijau. Kesimpulannya adalah mangga tanaman berdaun hijau.
berarti tidak semua berarti kesimpulan yang tepat adalah kira-kira gini. Semua tanaman benar. Bu Indah bisa menjelaskan nggak, Bu Indah? Jawaban Bu Indah benar. Jawabannya C. Mangga memerlukan air. Benar nih, masih mawan salah. Bu Indah, bisa dijelaskan nggak gimana cara ngambil kesimpulannya? Silakan, boleh dibuka mic-nya. Semua tanaman adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan air. Sampai di sini ya. Tanaman makhluk hidup. Kayak tanaman, tidak semua tanaman berhijau dapat berbuah. Mangga adalah tanaman berdaun hijau. Tanaman juga kan sama-sama ya. Berarti ini kesimpulannya berarti mangga memerlukan air. Ya, oke. Mangga memerlukan air. C jawabannya. Nomor 14. Nomor 14. Setiap kota yang memiliki pusat hiburan mempunyai ciri rawan kejahatan. Karena pusat hiburan menyebabkan adanya keramaian yang menarik para penjahat. Sementara semua penjahat adalah pelaku kriminal. Kesimpulannya adalah di kota banyak kriminal. Gitu ya. Nomor 14. Nomor 14. Setiap kota, katanya setiap kota berarti kita semua judulnya ya. Setiap kota memiliki tempat pusat hiburan dengan ciri rawan kejahatan. Jadi setiap kota rawan kejahatan, ya kan? Ini memiliki keramaian karena banyak kriminal, sehingga pelaku kriminal. Semua penjahat ada kriminal, ya. Bahwa berarti kesimpulannya semua kota banyak penjahat. C jawabannya. Oh B ya. Semua pusat hiburan menarik penjahat. Kan judulnya di atasnya adalah P. Semua kota, semua kota semua pusat hiburan menarik penjahat. Semua kota memiliki pusat hiburan yang berciri, ya, yang berciri mempunyai ciri rawan kejahatan, menarik penjahat, ya. Sebab pusat hiburan menarik penjahat. Jadi gampangnya, tiap kota memiliki pusat hiburan, ya. Pusat hiburan menarik penjahat. Sama-sama berarti setiap kota memiliki penjahat. Sama saja kan? Kalau yang mempunyai ciri itu mah keterangan aja dari pusat hiburan, ya kan? Jadi setiap kota memiliki pusat hiburan, titik bencana. Pusat hiburan menarik penjahat, ya. Berarti semua kota banyak penjahat, dan setiap berarti semua. Nomor 14, nomor 15. Silakan uang gue nomor terakhir ya. Nomor 15 silakan. Nomor 15 silakan. Nih, C, 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 C. Nomor 18 C. Oke. Semua lawak membuat tertawa. Sebagian tontonan adalah lawak. Berarti sebagian tontonan membuat tertawa, gitu ya? Sebagian tontonan membuat tertawa, kan gitu ya? Kan tadi kan rumusnya tadi kan sudah dibilang. Semua sebagian, maka munculnya adalah sebagian. Di sini semua. Ya, sebagian cuma ini doang.
Jadi C jawabannya. Dari sana aja kita sudah tahu bahwa jawabannya adalah C. Jelas ya sampai sini? Teman-teman, ada yang dapat 16? 16. 15? Wah, juga 15 dapat 16. Dapat 15, teman-teman. Ada yang dapat 15? Dapat berapa? Dihitung benarnya. Dapat berapa? Dihitung benarnya dapat berapa. Jangan lupa materinya dibuka, dibaca. Yang tadi dibaca. Nanti juga kunci jawaban saya kirim ke teman-teman. Ya, kunci jawaban akan saya kirim ke teman-teman. Benar 5. Nomor ada yang bisa bantu nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, nomor 2. Kita ke atas ya. Ke atas aja kita. Tolong dijawab buat teman-teman bantu nih. Semua delegasi, ini semua sebagian delegasi. Berarti cari yang sebagian. Cari yang sebagian tadi apa yang satu semua sebagian. Kalau di sininya ada semua, kemudian di bawah sebagian, maka yang keluarnya ada sebagian. Sebagian, nah ini D. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Nah, semua lapangan luas dan terbuka. Sebagian lapangan jadikan ladang. Nah, di D, apa? Nomor ini apa? Semua sebagian. Cari yang sebagian. Bagian yang luas dan terbuka dijadikan ladang. E. Jawabannya. Ada yang dapat benar 5, Bu Santi benar 5. Yang lain benar berapa yang lain? Dari 15, Ibu masih benar 33%. Ada Himawan benar, masih Himawan 10, 66%. Semangat ya teman-teman. Nanti jawabannya tolong dibaca materinya. Materinya tadi sudah saya berikan. Silakan dibaca dulu. Untuk mengingat-ingat kembali, silakan dibaca. Ada waktu 30 menit untuk membaca. Dibaca dulu. Sebentar saya kirim kunci jawabannya. Oke, sampai di sini teman-teman. Kita ketemu besok di TWK. Kita ketemu besok di TWK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.